Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihil lima wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin wal hadirat, jemaah majelis At-Tawazun yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat Islam, dan ada satu lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang paling besar adalah diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patut bersyukur karena kita termasuk umat yang mulia karena mempunyai seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutlah kita bersyukur. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, uswatun hasanah kita,
yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini adalah termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, yaitu Al-Habib Mustafa Thoriq bin Syihab, kita doakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak dan istiqomah di dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami muliakan, Habib Farhan, kita doakan agar beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan seluas-luasnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keistiqomahan di dalam berdakwah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, guru kita Ustaz Hamid Wahyudi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keistiqomahan di dalam berdakwah. Yang kami hormati pula dan yang kami muliakan, guru kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan juga diberikan keistiqomahan di dalam berdakwah. Kepala berdoa. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, guru kita juga Ustaz Ali Al-Murtala, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, dan tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah. Yang kami muliakan dan yang kami hormati juga guru kita Ustaz Zulkarnain, yang lebih akrab kita dipanggil Uju. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, dan juga diberikan keistiqomahan di dalam berdakwah. Dan tak lupa yang kami banggakan, yang kami hormati Sahibul Bait Bapak John Rudi, mudah-mudahan beliau senantiasa sekeluarga, anak beliau, istri beliau dijauhkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati dan yang kami banggakan, hadirin wal hadirat yang namanya tidak bisa kami sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa takzim kami. Kami ucapkan selamat datang di kediaman Barudi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang senantiasa mendapatkan nilai di sisi Allah, dan yang lebih utama lagi adalah wajah-wajah kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat ada pepatah, kalau kita mencari dunia, Bapak Ibu, nyari duit, singgo gato, dak kadek, batas waktu, siang malam laju. Ibarat kita berada di tengah laut, kita minum air laut, rasanya asin, ya. Semakin kita minum, tak mungkin kita merasa dahaga, semakin haus. Begitu juga dengan agama ini Bapak Ibu, semakin kita pahami, maka semakin haus. Maka kita perlu belajar kepada guru kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hati kita, hati guru-guru kita tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan naungan, yaitu orang yang senantiasa berkasih sayang di dunia karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan itu bagian daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita mohon keikhlasan kepada Bapak Ibu hadirin untuk sama-sama mengirimkan suratul Al-Fatihah kepada keluarga daripada Ahlul Bait. Yang pertama almarhum, yang pertama kepada almarhum Bapak Usman HM bin Haji Mahmud, yang kedua Ubaidillah bin Harun, dan yang ketiga Haji Mahmud bin Haji Abdul Rahman, dan yang keempat adalah Ningimah bin Ahmad. Kita kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah ini senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau juga berbangga di alam kubur sana karena melihat juga, menyaksikan juga anak cucu keturunannya yang senantiasa memberikan, memfasilitasi kita untuk senantiasa membesarkan Allah dan agungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Bapak hadirin yang kami hormati dan yang kami banggakan, tampaknya ada wajah-wajah baru. Tidak salah kalau kami mengenalkan dan menginformasikan bahwa acara majelis kita pada malam hari ini bertempat di sini itu dijadwalkan setiap bulannya satu kali, yaitu di minggu kedua. Ya. Jadi minggu pertama sudah ada tempat lain, minggu kedua kita fokuskan di sini, minggu ketiga sudah ada juga, minggu keempat sudah ada juga. Jadi majelis At-Tawazun ini full 1 bulan 4 kali. Bila Bapak Ibu ada kesempatan, bukan ada kesempatan, harus disempatkan ya menghadiri majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan mau'izatul hasanah dari guru kita, yaitu Al-Habib Mustafa Thariq Syihab bin Syihab, terlebih dahulu mari agar kita ini lebih bersemangat lagi dalam mendengarkan, kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ajlan ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Min hamin wa min ummah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala Nabi Muhammad. والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله والدعوة على الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله وقربه وثوابه. نوينا حضور مجلس العلم، نوينا تكفير صواب طلبة العلم، نوينا سماع كلام الله، نوينا سماع حديث رسول الله، نوينا سماع كلام النبي بالله، نوينا النظر إلى وجوه العلماء بالله ربك لنا ولوالدينا ولأبويا.
ولمشايخنا في الدين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nur qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Belum ngirup cukup aja. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Iftahillah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma fi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama kita hormati, kita cintai para alim ulama, para habaib, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Presiden Majelis Masyarakat At-Tawazun Ustaz Hamid Wahyudi. Hadir juga di tengah-tengah kita Wakil Presiden Majelis Masyarakat At-Tawazun Al-Habib Farhan As-Sagaf. Begitupun hadir di tengah-tengah kita Wakil dari Wakil Presiden Majelis At-Tawazun Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Begitupun hadir di tengah-tengah kita Ustadzul Karnain. Kita doakan mudah-mudahan semua tuan guru kita diampunkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun salam penghormatan kita hadiahkan kepada Shahibul Bait Haji John Rudi Akbar yang telah membuka bengkel hati istilahnya. Insya Allah nanti mulai malam hari ini, karena ini bengkel, maka insya Allah kita akan membaca kitab terkait cara-cara membersihkan kita punya hati, atau kitab akhlak materi akhlak tasawuf, yang mungkin selain kendaraan kita butuh ke bengkel, hati kita pun butuh ke bengkel dengan membaca tutup gentong. Kita pakar di dalam pengobatan penyakit hati insya Allah. Begitupun salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua angkat tangannya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini, acara yang mulia ini, kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan semua yang hadir insya Allah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tadi MC kita nyinggung masalah melihat wajah ulama.
dimanapun majlis kami selalu kami niatkan nawainan nazar ila wujuhil ulama billah. Niat hadir di majlis-majlis semacam ini untuk mandang ulama. La ilaha illallah. Walaupun sebenarnya yang bicara ini bukan ulama. Yang bicara ini berusaha menjadi ulama. Banyak teman-teman kita, habaib kita yang hadir, para ulama. Anda melihat muka-muka mereka ini, insya Allah itu membuat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita. Tapi jangan lupa, ketika melihat sesuatu yang indah, Anda takjub melihat sesuatu yang indah, maka katakan Masya Allah. Katakan Masya Allah. Karena Masya Allah ini penangkal penyakit ain. Jadi Anda yang melihat sesuatu, mau rumah, mau kendaraan, pakaian, melihat orang, Anda puji itu orang, jangan lupa katakan Masya Allah. Masya Allah. Ikhwan, ini atas dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Jadi di sini kisah ashabul jannatain. Kisah dua pemuda pemilik kebun, si mukmin dan si kafir. Mereka masing-masing ada harta, mereka kaya di awal. Allahumma, si mukmin ini menyedekahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si mukmin ini bilang sama saudaranya yang kafir. Dia bilang, coba ente ini ketika ente masuk kebun, coba ente katakan Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa ente ini pas masuk kebun melihat kebunnya luar biasa? Masya Allah, tanaman apa pernah di sini? Kebunnya luar biasa ya, kebun korma, anggur, dikelilingi dengan sungai-sungai, indah pemandangan pada zaman itu ya. Luar biasa. Dinasehatin sama saudaranya yang mungkin, kalau melihat itu, kenapa engkau tidak mengatakan Masya Allah? Jadi dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sesuatu yang indah, apapun itu katakan Masya Allah, agar orang yang Anda puji tidak terkena ain, penyakit ain. Emang ada penyakit ain? Ini bukan Nabi Mustafa yang bilang, Nabi bilang al-ain hak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-ain, penyakit ain itu benar adanya. Ain itu timbul gara-gara dari Anda takjub sama orang, takjub, Anda lihat orang takjub. Kalau nggak ada penangkalnya, nggak dibacain Masya Allah, nggak dibacain sholawat, nggak disolawatin, maka ditakutkan nanti terkena dampak dari penyakit ain tersebut. La ilaha illallah. Anda lihat, Masya Allah, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, gantengnya, ucapin Masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan lupa lihat Habib Farhan, Masya Allah, ganteng banget, ucapin Masya Allah. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Ustaz Wahyudi ganteng banget, Masya Allah, katakan la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kisah dari kota Syibam. Dari kota Syibam. Syibam ini terkenal memang di samping kotanya yang luar biasa, terkenal masyarakat setempat, penduduk setempat itu ainnya kuat. Kita ini semuanya memiliki ain, betul nggak? Ain, kita semua memiliki mata. Masya Allah, semua ada ain. Hanya saja ada yang kuat ainnya, ada yang tengah-tengah, ada yang lemah, ada yang nggak keluar sama sekali. Nah di Syibam ini terkenal kuat ainnya. Jadi pernah ada orang tinggi ganteng masuk kota Syibam ini. Kota Syibam itu luar biasa ya. Pernah menjadi salah satu kota yang masuk di keajaiban dunia pernah. Karena bangunan yang tinggi 9 tingkat, 10 tingkat terbuat dari tanah liat. Ini yang nggak biasa ya, dari tanah liat. La ilaha illallah. Ini orang masuk ganteng tinggi ini orang.
Akhirnya penduduk Syibab bilang, entah mau meledek atau muji ya, tapi kayaknya mau muji. Penduduk Syibab bilang, ma khabarus sama, wahai pemuda, gimana kabar langit hari ini? Kan badannya tinggi dia. Gimana kabar langit hari ini? Ma khabarus sama. Cuma dia pemuda pintar dia udah tahu, dia udah dengar kisi-kisi kota Syibab ini gimana? Ainnya kuat-kuat. Penduduk setempat memiliki ain yang kuat-kuat. Akhirnya pemuda ini bilang, Ahlus sama yusalluna ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini penduduk langit lagi bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spontan solawat yang bilang tadi, yang muji tadi, yang ngangkat dia tadi, spontan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Wa hakada ya, kadang-kadang udah biasa ya di tempat-tempat kita ada pasar foto misalnya. Ini tanpa ini saya nggak bahas hukum ukti ini ya Pak, apalagi ya pemudi-pemudi ya, apalagi upload fotonya saya nggak bahas hukum itu ya. Saya bahas kalau melihat sesuatu yang indah sholawatin ya. Makanya kadang-kadang lumrah ada yang komen biasanya, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatin, shollu ala Nabi Muhammad. Nah, itu apa? Penangkal ain itu ya. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita ini kan pengen menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita gitu juga, kita upload foto bayi kita yang baru lahir. Nah, guru kita Farhan alhamdulillah baru ya, belum seminggu kali ini, atau lebih dari seminggu baru juga dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak, nah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini gatal jari kita ini pengen upload. Nah, jangan lupa captionnya Masya Allah, tabarakallah, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena biasanya orang bayi itu masih imut-imutnya, masih lucu-lucunya. Kalau orang yang ada penyakit ain, apalagi kalau didasari dengan hasud, dengki, ada penyakit ain, ditakutkan terkena apa nanti yang dipuji tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi semuanya ya, syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada dalilnya, enggak sembarang. Semua ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dan lain sebagainya ya. Enggak sembarang. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nah, langsung saja insyaallah di setiap pertemuan kita akan membaca kitab Tajul Arus Al-Hawi bi Tahdhibin Nufus karya Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, atau yang lebih dikenal dengan Ibn Athaillah As-Sakandari, salah satu dari ulama ahli tasawuf ya, yang luar biasa. Nah, makanya kami sebut ini bengkel hati ya, karena kita membaca kitab mereka ini insya Allah memotivasi kita untuk membersihkan kitabnya hati. Nah, dan ikhwan sebelumnya tadi terkait mungkin pujian, saya teringat Dr. Abdurrahman As-Segaf Sewun, guru kami Dr. Abdurrahman As-Segaf Sewun. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau Anda dipuji orang gimana sih menyikapinya? Kalau Anda dipuji orang, Anda dipuji sama orang, beliau memberikan amalan. Kata beliau, kalau Anda dipuji orang, amalkan ini. 1, istighfar 3 kali gimana? Beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kemudian beliau mengatakan, kemudian lanjutkan, Anda katakan Allahumma anta a'lam bi. Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang aku ya Allah. Orang yang begini, Masya Allah, diangkat-angkat gitu, Masya Allah, parasnya, ilmunya, kekayaannya, hartanya, dan lain sebagainya. Anda bilang Allahumma anta a'lam bi. Ya Allah, Kau yang paling tahu tentang aku ya. Udah, kalau Anda baca itu dengan tadabbur, dengan khusyuk, tahu maknanya, insya Allah Anda gak sombong, gak bangga, gak angkuh. Karena orang itu muji mungkin dia melihat dari diri kita ini yang baiknya aja, yang gak baik dari kita dia gak lihat. Tapi yang gak baik dari kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Baik. Kemudian beliau mengajarkan, kemudian baca doa.
Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku ini lebih baik dari apa yang dia sangka. Ini orang yang muji kita ini nyangkain aja orang baik, padahal kelihatan baik aja, sehingga kita dipuji. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini lebih baik daripada yang dia kira, daripada yang dia sangka. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan Engkau hisab, jangan Engkau beratkan aku ya Allah dengan apa yang dia katakan. Dia ini mungkin mengatakan sesuatu yang tidak ada pada diri kita mungkin. Dia puji kita, padahal mungkin sejatinya, hakikatnya nggak ada pada diri kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan beratkan aku ya Allah gara-gara omongan dia yang mungkin salah. Waghfir li ma la ya'lamu. Dan ampuni aku ya Allah dengan ampun yang tidak dia tahu tentang aku. Yang dia tahu tentang aku baik-baiknya baik, yang bejatnya banyak dia tidak tahu ya Allah, yang tidak tahu ini ampuni ya Allah. Insya Allah kalau anda amalkan ini, insya Allah tidak ada senang-senang dipuji orang. Baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengajar juga ditambahkan, Allahumma inna ibadaka ahsanu biyadhan. Ya Allah, semuanya mereka ini telah berhusnudzan, hamba-hambamu ini husnudzan sama aku ya Allah. Baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab Tajul Aus Al-Hawi di Tahdhib Nufus. Kenapa saya katakan lanjutkan? Karena saya tidak baca dari awal, ini dari pertengahan. Walaupun sebenarnya perdana di sini kita baca, tapi saya melanjutkan ini. Nah, qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila akhir. Al-musabu haqqan man mahaqathu dhunub wa syahawat hatta ja'alathu kashillil bari. Hadha huwa al-maktub al-mu'assar. Di sini beliau mendefinisikan arti dari kata musibah. Apa sih musibah? Siapa sih orang yang tertimpa musibah? Siapa sih orang yang paling terpuruk? Siapa sih? Kalau kita kan mendefinisikan musibah itu dengan ad biasanya, bukan dengan hak. Kita mendefinisikan musibah dengan kita menyebutkan satu persatu bentuk musibah. Takrif bil ad. Musibah itu kalau kemarin megang duit banyak, hari ini duit yang kemarin dan anak pegang lagi hilang kalau alias buntel, buntu terlatih. Jiwanya sudah terlatih menghadapi kebuntuan. Nah, lebih dahsyat lagi nih. La ilaha illallah. Buntu, musibah. Buntu musibah. Musibah itu kalau kita ini nggak aman kita ibadah diganggu orang, kita sholat dilempari orang. Masya Allah. Musibah nih. Saudara kita ikhwan dan muslimin di Palestina, Masya Allah, musibah demi musibah mereka dapatkan. Musibah besar. Musibah besar ini kalau kami ini para suami kawin lagi kemudian ketahuan sama istri musibah ini. Musibah ini. Kalau nggak ketahuan masih aman mas. Kalau tahu musibah. Nah, itu depan rumah lagi lah kamu. Musibah itu banyak musibah. Tapi beliau mendefinisikan musibah. Beliau mengatakan al-musabu haqqan man mahaqathu dhunub wa syahwat. Orang yang tertimpa musibah adalah orang yang senantiasa ikutin syahwatnya. Orang yang didominasi oleh syahwatnya. Orang yang dikuasai oleh syahwatnya. Dimanapun syahwat aja, di situ dia berada. Syahwat aja minum khamar, laju. Syahwat aja berzina, laju. Syahwat aja ngeriba, laju. Syahwat aja ngadu domba, laju. Syahwat aja judi online, laju. Syahwat aja pinjol, laju. Apa kata syahwat? Dilajuin juga loh Apa kata syahwat? Nah, hadza huwal musab haqqa. Inilah kata Ibnu Athaillah Sakandari, orang yang tertimpa musibah sesungguhnya. Hadza huwal mangkuh, kata beliau. Ini orang mangkuh. Mangkuh itu dari kata nakbah. Makanya ada istilah nakbah Palestina.
musibah yang menimpa orang-orang Palestina pada tahun 1947 atau 48 pertama kali Israel menjajah Palestina, menduduki Palestina dibantu Amerika dan Inggris. Itu ratusan ribu warga setempat diusir dari kampung halamannya, diusir dari tanah airnya. Itu dikenal dengan Nakbah Palestina. Nakbah ini artinya musibah juga. Tapi kalau udah pakai kata Nakbah, bukan sembarang musibah, itu musibah besar. Nah kata beliau, yang selalu mengikuti syahwatnya itu Nakbah, mampu orang yang terkena musibah besar. Al-Mu'assah kata beliau, orang tersebut sebenarnya patut untuk ditakziahi. Biasa kan takziah kan, keluarga kita ada yang meninggal, orang datang untuk orang ucapin takziah, Allah aja. Nah Anda kalau melihat pegiat maksiat, tiap kali maksiat, terang-terangan, bangga, sombong, tampil dia, eksis dia dalam bermaksiat, live dia maksiat. Nah, selalu ngikutin sahabatnya, titik ketok rumahnya. Assalamualaikum, buka ini bro, saya ikut berbuka. Kenapa bro? Kami keluarga meninggal. Tidak, karena ente selalu ngikutin syahwat ini. Hadza huwal makruh al-mu'assar. Orang semacam ini mesti ditakziahi. Nah, yang diucapin bela sungkawa orang seperti ini, karena dia dapat musibah yang luar biasa. Kalau sudah gila kemana pun syahwatnya ngajak dia ikut, ini musibah terbesar kan? La ilaha illallah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratibul Attas, pernah beliau kehilangan satu orang, meninggal anak beliau. Orang-orang Masya Allah takziah kepada beliau banyak. Beliau ini ulama besar, luar biasa, banyak yang datang takziah beliau, ucapin kalimat bela sungkawa. Beliau berterima kasih. Kemudian beliau bilang, ini introspeksi diri kita ya, introspeksi diri kita, tunjuk diri kita masing-masing. Dan kita pengen melihat betapa besar kedudukan beliau ini, betapa tinggi kedudukan beliau ini. Beliau mengatakan, beliau setelah berterima kasih kepada hadirin, beliau mengatakan, saya ini heran sama kalian. Tahu kenapa? Beliau mengatakan, saya heran kenapa ketika saya pernah meninggalkan satu kali sholat berjamaah, gak ada yang takziah sama saya. Sekarang Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa, kata beliau, Anda semua datang, anak saya meninggal, Masya Allah, Anda mengucapkan kata takziah, ucapan takziah bela sungkawa. Tapi sayang, seribu sayang, kenapa kemarin pas saya meninggalkan sholat berjamaah, gak ada satupun orang yang takziah datang kepada saya mengucapkan bela sungkawa. Padahal itu musibah besar menurut beliau. Beliau bilang ini meninggalkan sholat berjamaah, bukan gak sholat. Akhirnya beliau lanjutkan, ma'huwa musibah tinanas. Ya Allah, kata beliau, ini zaman beliau ini zamannya lebih baik daripada zaman kita, zaman yang lebih emas daripada zaman kita. Beliau bilang, ya Allah, sekarang ini kalau orang udah tertimpa musibah agama, dia anggap remeh, dia anggap receh, dia anggap kerdil, dia anggap biasa-biasa baik, dibodoh amatin, dibodoh amatin. Ninggalin sholat berjamaah, biasa deh, santai deh, udah satu baik deh, aman-aman. Yo taruh kalah, mungkin kita makom kita ini tidak seperti beliau yang anggap meninggalkan sunnah muakkadah itu sebagai musibah. Taruh, tapi jangan sampai kita ini ada anggapan kalau sudah kita meninggalkan yang wajib biasa-biasa baik. Nah itu musibah, lebih besar lagi. Kalau ini aja ninggalin sholat berjamaah dianggap sama beliau musibah, gimana kalau nggak sholat sama sekali? Bahaya kawan. Kalau sudah yang wajib kita anggap enteng, nggak biasa-biasa bebe. Siaan istri kami ini masih tidur be, begadang dia selama mengurus anak, udah nggak usah dibangun be. Pala kaum. Jangan ngaku sayang bini. Kalau modelan akhirat bini, dah ente perhatiin. Mungkin aku paling cinta sama bini, Masya Allah, aku berkendak bini diikuti. Tapi bininya ada sholat, biasa-biasa baik. Wih, bininya udah puasa di bulan suci Ramadan, padahal wajib paginya untuk puasa, waktu yang dia wajib untuk puasa, biasa-biasa baik. Nah, akan ikhwan. Jadi sekurang-kurangnya kita paling tidak kalau tidak bisa untuk beliau yang anggap meninggalkan sunnah itu musibah. Ini bang beliau tinggi udah, ninggalin sunnah udah kayak musibah. Kita paling tidak kalau ninggalin wajib kita
yang udah musibah, sedih. Begitu pun kisah yang hampir sama ya, dari gurunya Al-Imam Bukhari. Persis sama gurunya Al-Imam Bukhari pernah kehilangan satu orang anak. Masya Allah, orang banyak kasih yang mendatangi beliau. Masya Allah, akhirnya beliau mengucapkan, guru Al-Imam Bukhari ya, Imam Bukhari sudah jelas tahu, sering kita dengar nama beliau. Masya Allah, kalau beliau udah gini orangnya, Masya Allah, di dalam hadis luar biasa. Gimana gurunya? Gurunya ini bilang pas orang-orang takziah, demi Allah kata beliau, andai semua anak saya meninggal, itu masih lebih ringan daripada saya meninggalkan satu kali sholat berjamaah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beliau bilang, andai jangankan satu, semua anak saya meninggal, itu masih lebih ringan, lebih ringan, masih lebih ringan ketimbang saya meninggalkan sholat berjamaah satu kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW ya. Maka kedudukan mereka ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kan mungkin ya, anak meninggal lebih musibah daripada meninggal di sholat berjamaah ya, kalau gitu. Sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya perkataan kita mungkin, kalau meninggal di sholat wajib, nah ini baru lebih dahsyat ini musibahnya daripada anak meninggal. Itu enggak ada. Pokoknya dua mungkin nggak beda. Anak meninggal ini lebih musibah daripada meninggalkan sholat mungkin. Mungkin masih ada yang mengatakan seperti itu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada isyarat untuk perhatian dengan hal-hal lebih khusus yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita urusan dapat musibah dunia baik, Masya Allah, nangisnya berkepanjangan, gak hilang-hilang. Kemarin gak beli banyak, habisnya hilang kalau duitnya. Masya Allah, nangis setahun 2 tahun sedih, musibah dunia ya. Dapat musibah dunia sedih, nyesel bukan main. Tapi Masya Allah, tak sholat berjamaah, biasa-biasa lah ya. Tak sholat, biasa-biasa baik. Tak puasa di bulan suci Ramadan, bodoh amat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hadza huwal makruh al-mu'azzar. Dhahabat makilu wa syahawatuhu wa fiha dirham. Baik. Jadi kata beliau, masih dibahas al-musab, orang yang tertimpa musibah itu siapa? Orang yang pikirannya hanya makan dan makan baik. Di waktu apapun dia berada, pikirannya makan baik. Pagi hari mikiri makan apa siang ini, sampai siang hari mikiri sore ini makan apa, sore hari mikiri malam ini makan apa, sampai malam hari mikiri besok pagi makan apa. Makan baik. Oh, bukan tak boleh makan. Boleh. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup itu yang gimana, Beb? Makan untuk hidup itu lakin ina nawa bi aqdil dua li ta'atillahi lahu magad nawa. Dimakan untuk hidup. Makan yang dia jadikan makan itu agar tekuni ada ibadahnya, kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namun yang hadirin kuat kalau saya majelis cakap sudah makan dulu. Kalau apa lesu. Jangankan dengar ucapan Nabi Mustafa, nyingok lesu kalau apa. Tapi saya sudah makan dulu, kenyang, aman. Tantang dengarkan itu lemah karena sudah berisi. Nah, yang ngoceh ini belum makan. Mau lama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak boleh, makannya boleh. Baik. Tapi itulah kita jadikan makan yang baik itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin, hadirat muslimin, muslimat rahimakumullah. Jangan menjadi orang yang dikomentari ya. Dari Imam Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang pikirannya apa yang masuk dalam perutnya, maka gimahnya, kedudukannya, statusnya itu seperti apa yang keluar dari perutnya. Nah, orang-orang semacam ini yang hidupnya itu untuk makan baik, pikirannya makan dan makan. Silakan Anda makan, tapi tambahin. Makan tambah ibadah sama dengan ibadah. Jadi nilainya itu positif. Tapi kalau makan tambah makan kali kan umur ini sama dengan negatif. Tidak ada nilai. Nilai itu sama baca apa yang keluar dari perut kita. Alias emas batanan itu nilai. Tidak mau kita nilai kita seperti itu. Gimana?
ya kalau makan niatkan kuat ibadah. Jangan niat kuat ibadah aja tapi pas datang waktu ibadah dia nggak kuat. Harus sedek, tulus niatnya. Yang kita tadi makan niat kuat ibadah, ini ibadah niat kuat. Yang kita tadi niat pas makan agar semangat, tidak ngantuk pas majelis taklim. Nah jangan ngantuk juga jadi. Harus sesuai dengan apa yang dia niatkan sebelumnya. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mala bihal dirhaq wa arda biha zaujatuh. Al-musab, orang yang tertimpa musibah adalah orang yang bikin senang bininya. Nah jangan dipotong nih, jangan titik sampai situ kan. Oke, bagus intinya nyenangi bini, masya Allah. Sekali-sekali dia ada healing bini, masya Allah. Dan bagus luar biasa itu kan. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah urusan dunia bininya bayar yang dia senangi. Yang bayar yang kemana yang kita ke Eropa, ngakui jalan-jalan giling-giling. Kemana yang ngakui pengen dia foto depan menara Eiffel, nah pengennya di kawan-kawan caranya. Selama ini aku pakai edit aplikasi edit tadi, nah pengen foto depan itu dia dipenuhi sama suaminya. Urusan dunia, tapi urusan akhirat nggak diperhatiin. Nah ini musuh ya, ini musuh. Bagi itu kayaknya enak Ustaz. Kayaknya bagi itu enak. Dampak lu makan. Kata dulu kali Mustafa nyinggung terus dari tadi. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Wa biha zawjatuhu wa ya laitaha kanat min halal. Andai dia menyenangi hati bini dia dengan yang halal, tapi tidak perhatian dengan akhirat bininya, itu masih jelek hidup. Dia senangi bininya, masya Allah, berketak bininya, laju, dipenuhinya. Andai dengan duit yang halal, tanpa dia memperhatikan akhirat bininya, itu masih jelek hidup. Jangan kalau dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masya Allah, syukuri anda semua kalau sudah dikasih sama Allah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Wa khairu mata'iha ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini dipenuhi dengan perhiasan, banyak hal indah. Yang paling indah adalah perempuan yang salihah. Karena bahaya Pak, kalau perempuannya toleha, lawan dari kata soleha. Kalau perempuannya enggak soleha, laki yang soleh bisa jadi toleh gara-gara perempuan yang toleha. Tiap balik ke rumah bini selalu nyinggung-nyinggung masalah HP. Bang, malu bang, yang malu aku yang pakai HP Nokia dari dulu, pakai HP Nokia hitam putih ini. Pengen lah iPhone 16, nggak tahu bisa masuk Indonesia nih iPhone 16. Kalau tidak bisa masuk juga, resmi juga iPhone 15 jadilah. Selalu diingati iPhone tiap balik iPhone bang mano, kawan aku lah. Udah pegang iPhone kau, aku masih pegang Apple, 2 Apple lah yang pegang. Pengen dia, akhirnya dia lekat kan di pikiran laki ini. Lagi pegawai ingat, akhirnya ada satu kesempatan untuk lari, satu kesempatan untuk nyuri, satu kesempatan untuk korupsi yang mungkin orang lain tidak sadar. Ini di lemari kawannya ada duit setetek dolar kalau bangsa dibelikan iPhone 16 dapat 16 ikon. Masya Allah, dipaling lah beberapa lembaran. Karena apa? Karena bini yang selalu maksud ya, apa yang sebenarnya suami tidak mampu. Nah makanya kalau dapat al-mar'atus salihah luar biasa ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa arda biha zawjatuh wa ya laitaha kanat min halal. Baik. Kemudian di sini ada faedah menarik. Kami dapatkan, kami pernah mendengar di video. Kami dengar faedah ini. Kita kan sering dengar nih. Kita sering dengar banyak fadilah amal yang dapat menggugurkan dosa kecil kita. As-salat ila salat wal umrah ila umrah wal jum'ah ila jum'ah mukaffiratin bainahunna idza jitnibatil kaba'ir atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis senada ini.
dari sholat ke sholat, dari umroh ke umroh, dari Jumat ke Jumat, itu dapat menghapuskan dosa. Kalau dia tidak melakukan dosa besar, menghapuskan dosa di sini maksudnya dosa apa? Dosa kecil. Banyakkan hadis-hadis fadhailul a'mal semacam ini. Kalau fadilahnya menghapuskan dosa, itu menghapuskan dosa kecil. Nah, kami dengar faedah. Kita jangan cukup di situ ya. Jangan cukup di situ. Agar lebih berfaedah lagi, ketika kita mengamalkan hadis-hadis semacam ini, kita barengin dengan taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalul maqamat, lanjutan kata beliau, fa awwalul maqamat at-taubah wa la yuqbal ma ba'daha illa biha. Anak tangga pertama, kalau kita pengen mencapai maqam wali Allah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, anak tangga pertama yang mesti kita tapaki adalah taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuqbal ma ba'daha illa biha. Kita nggak bisa naik ke level berikutnya kecuali dengan taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan makna yang sungguhnya ya. Dia penuhi semua syarat-syarat taubat. Kembali lagi ke faedah tadi. Kalau Anda mengamalkan misal sholat tadi, sholat subuh habis sholat zuhur, antara subuh dan zuhur ini mungkin kita melakukan dosa. Dengan kita melakukan sholat zuhur, otomatis dosa kecil dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ada istighfar, dengan kita melakukan sholat zuhur, dihapuskan dosa antara subuh dan zuhur. Tapi dosa kecil. Agar dosa besar kita juga dihapuskan oleh Allah ketika habis sholat, pas sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar, kita hadirkan sesaat dengan baik, hadirkan dalam satu bang, gratis, tak bayar, gratis. Hadirkan dalam hati ini, ya Allah, aku taubat nasuha ya Allah, aku nandak lagi melakukan maksiat itu ya Allah, aku azam nekat nandak melakukan maksiat itu sampai akhir hayat ya Allah, aku nyesel ya Allah, sedih ya Allah, ngapalah aku lakukan dosa itu ya Allah. Dia tanamkan ya di dalam satu hari. Nah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau ada kaitan dengan manusia, utang kita, kezaliman dan lain sebagainya, itu harus diselesaikan sesama manusia ya. Tapi ini kalau tidak ada urusan dia sama Allah, nah dia hadirkan saat. Kalau dia hadirkan itu, maka masya Allah, dosa kecilnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dosa besarnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini masya Allah ya. Kalau kita amalkan luar biasa ya. Kita jangan kepedean, ada hati dosa sabit. Ada si paling sedikit dosa jangan kepedean gitu ya. Dan hati dosa kita ni kalau isi kita ni dosa kalau. Dosa kecil, dosa besar, dosa sedang, dosa setengah, dosa seperempat. Ada kalau ya. Ada kalau isi kita dosa kalau perlu kita loh. Pelempur, penghapus dosa tadi ya. Maka faedah semacam ini diamalkan, kita amalkan. Agar dosa besar kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup di sini beliau memberikan permisalan beliau mengatakan ahli maksiat itu al-'abd idza fa'ala maksiat kal qidri jadi yuqalu tahta an-nasa' tasbah. Beliau mengatakan kalau orang melakukan maksiat itu ibarat panci yang baru ini. Ibarat panci yang baru. Panci yang baru itu kalau kita gunakan untuk masak Indomie misalnya, kalau setelah masak Indomie langsung kita cuci pancinya, ini kan lebih baik. Hitam yang ada di bokong panci itu pasti kalau kita langsung cuci. Tapi kalau kita tidak cuci itu panci 5 tahun atau 10 tahun, tidak pernah kita cuci ini panci. Bakal tebal hitam yang ada di bokong panci, bakal tebal, seset, bakal tepuk, bakal bolong, bakal rusak. Kalau udah bolong, rusak, buat apa ini dicuci? Tidak bisa lagi untuk masak Indomie. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya ibarat yang beliau katakan ini, maksudnya kita ini ahsannya, bagusnya, ikhwan, akhwat kita semua ya. Baik yang ngomong ataupun yang mendengarkan kita semua. Anda yang kita jatuh dalam kemaksiatan langsung tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah tunggu numpuk dulu. Nah, karena kita nggak tahu sampai umur berapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda yang mau tobat, kalau Anda yang mau tobat itu nunggu 40 tahun, 60 tahun silakan dengan syarat Anda yakin Anda bakal meninggal di umur tersebut. Silakan. Kalau Anda yakin, Anda meninggal di umur 60 tahun, silakan mundur tobatnya sampai umur 60 tahun atau mendekati umur 60 tahun. Tapi siapa di antara kita yang tahu? Tidak ada. Besok aja Allah masih ada kita. Masih ada kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu ya masalah umur kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kan ulama kita mengajarkan jangankan setiap maksiat, setiap taat pun kita tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang giat senantiasa taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga anak tangga pertama ini sudah kita lewati. Kita pengen naik ke anak tangga berikutnya ya. Dan puncaknya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah kita dicintai oleh Allah, Allah cinta kepada kita dicintai sama Rasulullah, Rasulullah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kita belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan jazak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan aw mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa taqabbal hajatina wa qdi duyunana washfi mardana wa tahhir qulubana wa asli' amal mustajib 'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min wa a'udzuka min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu min syarri ma sa'alaka min wa a'udzuka min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa musta'an bika la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya rabbana ya mujib ya hadir lasayali tawassalna bika bi habib tadbi hajat min kirim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.